Hai semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Linda Ria Purba, biasa dipanggil Linda, dari Kabupaten Sanggau, kuliah di Universitas Tanjung Pura, Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang Istana Kadaria. Pasti semuanya sudah tahu kan Istana Kadaria itu berada di mana? Nah, Istana Kadaria berada di Desa Bugis, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah raja pertama Istana Kadaria. Ia membangun istana ini pada tahun 1771 hingga 1778 Masehi. Sultan Abdurrahman Al-Qadri memerintah sampai tahun 1808 dan kemudian Sultan Qasim Al-Qadri mengambil alih kekuasaan sampai tahun 1819. Pada tahun 1944, pasukan pendudukan Jepang menangkap Sultan Muhammad Al-Qadri yang memegang tahta. Oleh karena itu, Sultan Tah Al-Qadri menggantikannya pada tahun 1945. Pasukan sekutu mengalahkan Jepang dan Sultan Hamid II Al-Qadri resmi dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pada tahun 1950. Kemudian menjadi saksi kerajaan Pontianak menjadi Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai peninggalan kota Pontianak, istana ini menjadi bukti berdirinya kota Pontianak dan salah satu tempat wisata bersejarah. Pemerintah daerah telah beberapa kali merenovasi dan memodernisasi istana ini. Oleh karena itu, hari ini istana ini cukup menarik. Saat ini, Istana Kadaria terlihat sangat terawat. Sebelum memasuki istana, pengunjung dapat merasakan nuansa Islam atas Tanjung Raya 1. Di pojok kanan dan kiri gapura terdapat kaligrafi kata baik, aman, dan nama Muhammad, ucapan ahlan wa sahlan yang artinya selamat datang, dan bahasa Melayu mengatakan awak datang kami sambut, yang berarti datanglah saya menyambut. Hal ini mencerminkan keramahan warga Keraton Kadariah. Kemudian, pengunjung bisa melihat megahnya kompleks bangunan Istana Kadaria di tepiannya. Sungai yang terdiri dari 3 tingkat bangunan menjadikan istana ini yang terbesar di Kalimantan Barat. Dalam Kadaria, pengunjung dapat melihat peninggalan sejarah seperti kursi tahta, guci, keris pustaka, tombak penobatan, pedang, 1000 cermin, baju sultan, Al-Quran, dan benda bersejarah lainnya. Di Al-Quran ditulis oleh Sultan Abdurrahman dan berusia lebih dari 2 abad. Seorang Prancis memberikan 1000 cermin pada tahun 1823. Konon mereka bisa memantulkan bayangan ribuan kali. Oleh karena itu, mereka disebut 1000 cermin. Keluarga kerajaan Kadaria masih menjalankan adat istiadat ini, antara lain perkawinan, potong rambut bayi, upacara tepong, dan lain-lain. Sayangnya, orang di luar istana tidak boleh melangsungkan pernikahan di Istana Kadaria. Tepong atau tepung adalah acara pembersihan keris pusaka oleh ahli waris kerajaan Pontianak di Keraton Kadaria. Tepat di depan Istana Kadaria terdapat meriam simbolis. Konon meriam ini menentukan lokasi Istana Kadaria sejak lama. Selain lambang meriam, terdapat lonceng yang akan dibunyikan jika terjadi keadaan darurat. Lancang kuning adalah salah satu simbol Keraton Kadaria yang terkenal. Kuning adalah warna alat transportasi laut tradisional raja dan lambang keraton. Jika belum mengunjungi Istana Kadaria, dianggap belum pernah ke Pontianak. Nah, bagi kalian yang belum pernah mengunjungi Istana Kadaria, sebaiknya kalian mengunjungi, karena kalau belum pernah mengunjungi Istana Kadaria, jadi kalian belum pernah dianggap sebagai warga Pontianak. Sekian cerita dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.